Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Ali dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2024. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konflik. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas dan menyampaikan kampanye edukatif mengenai analisis manajemen konflik dalam perselisihan hubungan industrial terkait penetapan upah minimum di Karawang. Nah, topik ini saya pilih karena konflik hubungan industrial merupakan salah satu konflik yang cukup sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah industri seperti Kabupaten Karawang. Karawang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang menjadi tempat beroperasinya berbagai perusahaan nasional maupun multinasional. Banyaknya perusahaan dan tenaga kerja yang ada di wilayah ini menyebabkan hubungan antar pekerja dan perusahaan menjadi sangat dinamis serta memiliki potensi konflik yang cukup tinggi. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah konflik terkait penetapan upah minimum kabupaten atau UMK. Konflik ini biasanya muncul ketika buruh menginginkan kenaikan upah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Sementara perusahaan berusaha menjaga efisiensi biaya produksi agar tetap mampu bersaing dan mempertahankan keberlangsungan usahanya. Nah, penelitian ini berangkat dari fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang dalam beberapa tahun terakhir, yang mana aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi oleh serikat pekerja sering terjadi menjelang penetapan UMK. Salah satu contohnya terjadi pada tahun 2024 ketika ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan terkait kenaikan upah minimum. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan yang kemudian berkembang menjadi konflik hubungan internasional. Hubungan industrial. Dalam penelitian ini saya menggunakan sebuah metode literatur review, yaitu dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah, artikel dan sumber yang mungkin bisa terpercaya. Nah, sementara itu teori yang saya gunakan ini sebuah teori manajemen konflik yang mana pencetusnya itu adalah Thomas Kilmann. Berdasarkan hasil kajian yang saya lakukan, ditemukan bahwa penyebab utama konflik pengupahan di Karawang adalah adanya incompatible goals atau tujuan yang saling bertentangan. Buruh di sini memiliki tujuan untuk memperoleh upah yang lebih tinggi guna meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, perusahaan memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas biaya produksi agar kegiatan usaha tetap berjalan secara efektif dan efisien. Selain faktor perbedaan kepentingan, konflik juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pengupahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turutannya. Berbagai pekerja menilai bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka dalam menentukan upah minimum, sehingga memunculkan berbagai bentuk penolakan dan tuntutan. Jika dianalisis menggunakan teori Thomas Kilmann, konflik yang terjadi cenderung menggunakan pola competing atau kompetisi. Hal ini terlihat dari masing-masing pihak yang berusaha mempertahankan kepentingannya. Buruh di sini memperjuangkan tuntutan kenaikan upah melalui aksi demonstrasi dan negosiasi, sedangkan perusahaan berupaya mempertahankan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kemampuan perusahaan. Namun demikian, konflik tersebut tidak selalu berakhir pada pertentangan yang berkepanjangan. Pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pihak perusahaan juga melakukan berbagai upaya dialog dan perundingan untuk mencari titik temu. Dalam teori Thomas Kilmann, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk compromising, yaitu upaya mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak meskipun masing-masing harus mengurangi sebagian tuntutannya.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konflik hubungan industrial terkait penetapan upah minimum di Karawang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, transparansi dalam proses penetapan upah, serta keterlibatan seluruh pihak agar konflik dapat dikelola secara lebih efektif dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.